Nah, kenapa saya meragukan Muhammad yang ada dalam agama Islam sebagai utusan Tuhan? Ada banyak dimensi, tetapi berikut adalah di antaranya yang membuat saya tergugah untuk menggugat posisi Nabi Muhammad yang ada dalam Islam yang diklaim sebagai penerang atau penjelas Al-Quran, dan yang diklaim umat sebagai suri teladan, yang diklaim umat sebagai tokoh untuk membawa kita manusia ini kepada kehidupan yang terang benderang. Ya, tentunya bukan bicara terangnya matahari, saya kira. Bicara tentang terbukanya akal pikiran, kan ke situ. Yang diklaim oleh orang Islam untuk menciptakan agama yang rahmatan lil alamin, ya, untuk membebaskan kita ini dari kehidupan jahiliyah. Yang diklaim oleh Islam agama terbaik, agama tidak ada cacat, dan Tuhan yang lebih besar segalanya tahu banyak hal. Jadi klaim-klaim itu ternyata palsu. Jadi pertama, persoalan posisi Nabi Muhammad sebagai penjelas Al-Quran, karena yang kan itu kalau Nabi Muhammad tidak ada, kita tidak tahu apa makna Al-Quran, maka perlu diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata keterangan Nabi Muhammad itu ya hanya ada di dalam kitab fikih, kitab hadis, dan asbabun nuzul, dan sirah Muhammad, dan pendapat-pendapat para mazhab. Ternyata penjelasannya sangat bertentangan dengan prinsip alam. Saya melihat Nabi Muhammad yang dijagokan atau yang diyakinkan dalam agama Islam, yang pertama adalah hanya tokoh fiksi, bukan tokoh sebenarnya, tokoh yang benar ada. Kemudian klaim-klaim yang diterangkan oleh kitab-kitab hadis, kitab fikih, dan sirah Muhammad, dan lain-lain, ternyata pernyataannya itu tidak mendasar secara prinsip alam. Sedangkan prinsip alam ini adalah sangat bagian daripada kehidupan, dan kita tidak bisa menolak. Nah, misalkan adanya angin, saya tidak bisa menafikan tentang bagaimana angin ini dan udara yang saya hirup tiap hari. Dan saya tidak bisa menafikan tentang peredaran udara dan lain-lain lah yang terjadi dalam alam. Jadi sebab akibat yang ada dalam alam itu sangat natural. Ternyata sebab akibat yang diterangkan dalam kitab hadis terbalik, tidak ada dalam alam. Nah, jadi saya melihat keterangan-keterangan yang kita dapat, yang dituangkan oleh Nabi Muhammad, yang ditulis oleh sekelompok orang atas nama Nabi Muhammad, ternyata keterangan itu bukan kepada penerangan, bukan kepada pencerahan, bukan kepada moralitas atau character ethic atau etika, bukan kepada spiritualitas, bukan kepada untuk mengangkat marwah kita manusia ini kepada peradaban yang maju mulia. Nah, ternyata bukan ke situ. Jadi buktinya itu banyak sekali tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang kita dapat dalam kitab hadis. Saya pribadi sangat tidak, suara hati nurani saya tidak bisa menerima sebagai suri teladan, dan saya tidak bisa ajarkan perangai dia itu kepada anak saya. Nah, itu posisinya. Kemudian persoalan konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai hukum Islam, di situ pun banyak masalah. Misalkan ini contoh kecil tentang definisi sholat. Nah, kalau Nabi Muhammad salah atau gagal paham tentang sholat yang sangat sentral atau sakral dalam agama Islam, kalau dia salah paham, berarti ada unsur-unsur lain yang tidak menutup kemungkinan dia juga salah paham. Dan banyak hal, dan itu akan kita jabarkan kali lain. Tapi salah satu contohnya tentang definisi sholat. Kalau sholat ini diklaim sebagai agar terhindarnya kita dari kerja-kerja yang tidak baik, yang tidak kita inginkan, ternyata kenyataannya bukan demikian. Semakin seseorang tenggelam dalam syariat Islam, orang yang begitu taat tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi, malah buktinya semakin jahat orang Islam itu jadinya. Nah, itu masalahnya. Jadi antara hukum Islam dengan hukum alam bertolak belakang dan bentrok. Nah, jadi dalam alam ini saya lihat, ini karena saya orang tani, saya dibesarkan di sawah, saya perhatikan itu. Kalau saya tanam jagung atau biji jagung, itu yang keluar buah jagung. Dari batangnya itu akan keluar buah jagung. Nah, saya tidak pernah melihat ada seorang petani, baik itu orang kulit hitam, orang Cina, orang Eropa, dan dari mana saja, kalau tanam jagung itu yang keluar itu buah cabai atau cabai. Saya tidak pernah melihat. Yang kalau kita tanam biji jagung, itu yang keluar pasti batang jagung dan akan berbuah buah jagung. Nah, dalam agama Islam bukan prosesnya bukan demikian. Kalau kita sembahyang, diklaim nanti kita akan mendapat pahala apalah, akan dapat bidadari dan banyaklah hal yang tidak seimbang dengan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi itu adalah secara singkat dulu ya, latar belakang kenapa saya meragukan Nabi Muhammad ini sebagai utusan Tuhan.